Aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Namaku Budi. Usiaku 45 tahun. Dan 5 kata itu menghancurkan semua yang kukira aku ketahui tentang hidupku. Terduduk di kamar kos di Manggarai, Jakarta. Aku menatap kosong ke arah surat cerai di atas meja nakas yang tergores. Kipas angin di langit-langit berputar malas, menggerakkan udara yang pengap. Bau karpet kamar ini seperti bau rokok dan penyesalan selama puluhan tahun. 3 bulan lalu aku punya rumah, mobil, dan kehidupan yang terasa mapan. Lalu Dewi jatuh sakit, kanker ovarium stadium 3. Dokter bilang operasi adalah satu-satunya kesempatannya. Tapi asuransi kesehatan kami telah dibatalkan 6 bulan sebelumnya. Ketika aku di PHK dari pabrik otomotif Cikarang, tempatku bekerja selama 18 tahun. Aku panik. Ku jual rumah kepada pembeli tunai dalam 2 minggu. Ku jual mobil bak terbukaku kepada tetangga dengan separuh harga. Kuras tabungan kami. Ku cairkan dana jam sostekku. Ku pinjam uang dari siapa saja yang mau mendengarku. Para pendengar yang terkasih, bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang akan menyentuh hati Anda. Jika Anda menyukai cerita yang menggambarkan suka duka kehidupan, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Berikan suka dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten kami. Sekarang silakan duduk dengan nyaman dan selami kisah tentang ketahanan dan awal yang baru ini. Operasi berlangsung pada hari Selasa di akhir Januari. Aku menunggu di ruang tunggu itu selama 7 jam, meminum kopi sisa dan berdoa kepada Tuhan yang hampir tidak lagi kupercayai. Ketika ahli bedah keluar dan memberitahuku bahwa Dewi selamat, aku menangis di depan orang asing. Aku tidak peduli, Dewi pulih perlahan. Aku mendampinginya di setiap konsultasi, setiap obat, setiap malam yang buruk. Kami pindah ke kamar kos murah di pinggir kota, karena hanya itu yang bisa kubayar. Aku mendapat pekerjaan di gudang, mengangkut barang ke truk pada jam 4 pagi. Aku pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan pegal-pegal, tapi dia hidup. Hanya itu yang penting. Lalu suatu pagi aku pulang kerja dan mendapatinya sudah berkemas. 2 koper di samping pintu. Kakaknya Vina berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat dan tatapan dingin. Dewi tidak mau menatap mataku. Dia memberiku sebuah amplop. Di dalamnya ada surat cerai yang sudah diisi. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik, katanya. Suaranya tenang, seolah sedang memesan kopi. Seseorang yang benar-benar bisa memberiku kenyamanan. Kamu bangkrut, Budi. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku berdiri mematung, masih dengan sisa oli di tanganku dari gudang dan tidak berkata apa-apa. Apa yang bisa kukatakan? Aku telah memberinya segalanya. Benar-benar segalanya. Semudisan maru dan itu tidak cukup. Dia mengambil separuh dari sisa uang kami. Beberapa juta rupiah yang berhasil kukumpulkan. Dia pergi bersama Vina. Masuk ke mobil yang tidak kukenali dan melaju pergi. Aku duduk di tepi ranjang kos dan menatap pintu untuk waktu yang lama. Kamar itu sunyi kecuali suara kipas angin langit-langit yang berisik. Aku merasa hampa, seolah seseorang telah mencabut semua isi diriku dan hanya menyisakan cangkangnya. Aku bertemu Dewi 12 tahun lalu di sebuah bazar RW di lingkungan kami. Dia lucu, mudah tersenyum, dan membuatku merasa penting. Kami menikah dengan cepat, mungkin terlalu cepat, tapi kupikir kami kuat. Kupikir kami adalah tim. Dia tidak pernah benar-benar bekerja. Beberapa pekerjaan serabutan di sana-sini. Tapi tidak ada yang tetap. Aku tidak keberatan. Penghasilanku di pabrik Cikarang cukup lumayan. Dan aku suka mengurus semuanya. Aku membayar cicilan rumah, tagihan, belanja bulanan. Memperbaiki barang-barang di rumah. Kupikir itulah yang dilakukan ketika kau mencintai seseorang. Kakaknya Vina tidak pernah menyukaiku. Dia menjelaskannya sejak awal. Terlalu pekerja, terlalu sederhana, tidak punya ambisi. Dewi dulu membelaku di awal, tapi seiring berjalannya waktu, aku perhatikan dia semakin jarang melakukannya. Dia mulai melontarkan komentar-komentar kecil tentang rumah kami yang terlalu kecil, tentang pekerjaanku yang tidak punya masa depan, tentang bagaimana suami temannya Santi baru saja dipromosikan menjadi manajer regional. Ketika aku di PHK segalanya berubah. Dia berhenti menyentuhku, berhenti bertanya tentang hariku. Ketika diagnosis kanker itu datang, aku berharap kami akan bersatu. Sebaliknya dia malah menjauh. Tapi ku bilang pada diriku sendiri, itu hanya rasa takut yang berbicara penyakitnya. Ku bilang pada diriku sendiri dia akan melihat betapa aku mencintainya ketika kami berhasil melewati ini.
Aku meminjam uang dari kakakku Bima, dari mantan rekan kerja. Dari seorang pria yang biasa bermain gapel denganku 2 kali sebulan. Ku jual peralatanku, alat pancingku, apa saja yang bernilai. Aku mengantre di Pegadaian dengan jam tangan ayahku dan keluar dengan 500.000 dan rasa sesak di tenggorokan. Operasi itu menelan biaya 250.000. Ku kumpulkan uang itu sedikit demi sedikit. Ku jual rumah seharga 100.000. Ku lunasi hipotek dan tagihan rumah sakit, dan sisanya hampir tidak cukup untuk menopang kami selama beberapa bulan. Ku pikir begitu dia sehat, kami bisa membangun kembali, memulai lagi. Kupikir dia akan ingat apa yang kami miliki. Tapi seminggu setelah konsultasi terakhirnya, ketika dokter mengatakan dia bebas kanker, dia mulai lebih sering berbicara dengan Vina. Telepon panjang di balik pintu tertutup. Ku dengar potongan-potongan percakapan, kata-kata seperti kesempatan dan awal baru, dan tahun-tahun yang terbuang. Seharusnya aku tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tidak mau percaya. Pada hari dia pergi, aku menelepon Bima. Dia tidak mengangkat. Ku coba beberapa orang lain. Tidak ada yang menjawab. Aku duduk di kamar kos itu, sendirian memegang surat cerai, dan menyadari bahwa aku tidak punya siapa-siapa lagi. 2 hari setelah Dewi pergi, aku sedang duduk di luar kos di kursi besi berkarat sambil minum kopi warung, ketika seorang pria berjas menghampiriku. Dia lebih tua, mungkin 60 tahun. Dengan rambut beruban dan tas kulit. "Anda Pak Budi?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya mencari Anda," katanya. "Nama saya Gunawan. Saya seorang pengacara. Paman Anda, Liam, meninggal 3 minggu lalu." Aku menatapnya. "Aku tidak punya paman bernama Liam." "Anda punya," kata Pak Gunawan. "Kakak tertua ayah Anda. Mereka bertengkar sebelum Anda lahir. Liam tidak pernah menikah, tidak punya anak. Anda satu-satunya kerabatnya yang masih hidup. Dia meninggalkan sesuatu untuk Anda." Aku merasa mati rasa. Ayahku tidak pernah menyebut-nyebut soal saudara laki-laki. Tidak sekalipun dalam 45 tahun. Pak Gunawan memberiku sebuah map. Di dalamnya ada akta properti, rekening koran, dan surat tulisan tangan. Properti itu adalah sebuah ruko di Kota Tua, Jakarta. Rekening koran menunjukkan saldo 200.000 di ribu. Surat itu singkat. "Budi, aku tidak pernah mengenalmu, tapi aku tahu ayahmu membesarkan pria yang baik. Ini sekarang milikmu. Jangan sia-siakan." Lim, ku baca surat itu 3 kali. Aku memandang Pak Gunawan. Ini sungguhan. Sangat nyata. Dia bilang ruko itu lunas. Ada penyewa. Sebuah warung kopi kecil yang sudah ada di sana selama 6 tahun. Mereka membayar sewa 5.000 sebulan. Tidak banyak tapi stabil. Dan uang di rekening itu bersih. Tidak ada pajak terutang. Itu milikmu. Aku bersandar di kursi besi itu dan merasakan sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak kurasakan. Bukan harapan, tapi sesuatu yang mendekatinya. Sebuah celah di dinding. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku. "Tanda tangani beberapa surat. Balik nama akta. Saya bisa urus sisanya." Pak Gunawan menatapku. "Anda baik-baik saja, nak?" Aku menggeleng. Aku tidak baik-baik saja. Tapi aku lebih baik daripada 2 menit yang lalu. Setelah Pak Gunawan pergi, aku duduk lama di sana memegang surat itu. Aku memikirkan Dewi. Bagaimana dia bilang aku tidak bisa menghidupi keluarga. Bagaimana dia pergi begitu keadaan menjadi sulit. Aku memikirkan Vina yang berdiri di sana dengan tatapan sombong. Seolah aku adalah sampah yang akhirnya berhasil dia yakinkan untuk dibuang oleh kakaknya. Kulipat surat itu dan kumasukkan ke sakuku. Aku kembali ke kamar kos dan melihat sekeliling. Dinding bernoda. Lampu berkedip, tempat tidur yang melesak di tengah. Ini adalah titik terendahku. Tapi aku tidak akan tinggal di sini. Ku ambil ponselku dan menelepon Pak Gunawan. "Saya ingin melihat rukonya," kataku. "Saya bisa antar Anda besok pagi," katanya. "Tidak," kataku. "Saya ingin melihatnya sekarang." Ruko itu berada di tikungan jalan 2 blok dari Pasar Baru. 3 lantai bata merah dengan jendela-jendela besar di lantai dasar. Warung kopi itu bernama Warung Kopi Sadar. Sebuah pelang yang dilukis dengan tangan tergantung di atas pintu. Melalui jendela, aku bisa melihat beberapa orang duduk di meja-meja kecil, laptop terbuka, cangkir mengepul. Pak Gunawan membuka kunci pintu samping dan membawaku ke lantai atas. Lantai 2 dan 3 kosong. Lantai kayu berdebu, langit-langit tinggi, AC tua di sepanjang dinding. Baunya seperti kayu tua dan sejarah. "Liam membeli ini tahun 1987, kata Pak Gunawan.
Dulu ada percetakan di lantai dasar. Ketika pensiun, dia menyewakan tempat itu ke warung kopi. Lantai atas sudah kosong sejak 2003, tapi strukturnya bagus. Bangunan kokoh. Anda bisa merenovasinya, menyewakannya, atau menjual semuanya. Nilainya sekitar 1.500.000 di pasar saat ini. Aku berjalan perlahan mengelilingi ruangan. Ku sentuh dindingnya, memandang keluar jendela ke jalan di bawah. Ini nyata, ini milikku. Bagaimana dengan penyewa, tanyaku. Kontrak diperpanjang setiap 2 tahun. Mereka orang baik, bayar tepat waktu, merawat tempat. Anda bisa mempertahankan mereka atau mencari orang lain. Aku mengangguk. Pikiranku sudah berputar. Aku memikirkan uang di rekening. Triestahusi. Cukup untuk merenovasi 1 lantai, mungkin 2. Cukup untuk memulai sesuatu. Saya mau mempertahankannya, kataku. Pak Gunawan tersenyum. Pilihan cerdas. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya menandatangani surat-surat. Ketika aku meninggalkan kantornya, ruko itu secara hukum adalah milikku. Aku berdiri di trotoar dan memandangnya lagi. Rukoku, awal baruku. Aku menelepon Bima malam itu. Dia akhirnya mengangkat. Budi, maaf tidak membalas teleponmu, katanya. Aku sedang sibuk sekali di kantor. Tidak apa-apa, kataku. Aku mau memberitahumu sesuatu. Aku dapat warisan ruko. Hening sejenak. Apa? Kujelaskan semuanya. Liem properti itu uangnya. Bima mendengarkan tanpa menyela. Itu luar biasa, Bung, katanya setelah aku selesai. Kamu pantas dapat keberuntungan. Aku akan merenovasinya, kataku. Menyewakan lantai atas, melakukan sesuatu. Butuh bantuan, tanya Bima. Aku punya beberapa alat. Aku bisa mampir akhir pekan ini. Ya, kataku. Aku akan sangat menghargainya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu aku merasa bisa bernapas. Tapi 2 hari kemudian, aku menerima telepon dari Dewi. Dia ingin bertemu, katanya penting. Aku hampir bilang tidak. Tapi sesuatu dalam suaranya membuatku penasaran. Kami bertemu di sebuah warung makan dekat kosku. Dia terlihat baik, sehat, seolah kanker itu tidak pernah terjadi. Dia mengenakan jaket baru yang tidak kukenali. Kudengar kau dapat warisan, katanya duduk di hadapanku. Aku menatapnya lekat. Bagaimana kau tahu? Vina punya teman yang bekerja di kantor notaris. Berita cepat menyebar. Aku tidak berkata apa-apa. Dengar Budi, aku melakukan kesalahan, katanya. Aku takut. Kanker, masalah uang, semuanya. Aku panik. Tapi aku masih peduli padamu. Kita sudah bersama selama 12 tahun. Itu pasti ada artinya. Aku bersandar di kursi. Kau bilang kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tahu aku salah. Dia mengulurkan tangan melintasi meja, mencoba menyentuh tanganku. Ku tarik tanganku. Aku ingin mencoba lagi. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan membantumu dengan ruko itu. Kita bisa berhasil. Aku menatapnya lama. Lalu aku berdiri. Tidak, kataku. Aku pergi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi. Seminggu kemudian, aku mulai merenovasi lantai 2. Bima mampir hampir setiap malam sepulang kerja. Dan kami membongkar karpet tua, memperbaiki dinding, mengecat. Rasanya menyenangkan membangun sesuatu dengan tanganku lagi, melihat kemajuan. Penyewa di lantai dasar, seorang wanita bernama Laras yang memiliki warung kopi, membawakan kami kopi gratis setiap pagi. Dia berusia mungkin 35 tahun, pendiam. Dengan celana jeans bernoda cat dan senyum yang ramah. Dia bertanya apa rencanaku untuk lantai atas. Mungkin kantor, kataku. Atau apartemen kecil. Masih kupikirkan. Lingkungan ini butuh lebih banyak hunian terjangkau, katanya. Hanya ide. Aku suka ide itu. Hunian terjangkau, sesuatu yang berarti. Tapi Dewi tidak menyerah. Dia menelepon 2 kali. Lalu dia muncul di ruko suatu sore saat aku sedang bekerja. Bima ada di sana. Dia menatapku sekilas lalu pergi ke ruangan sebelah. Budi, kita perlu bicara, kata Dewi. Tidak, kita tidak perlu. Ya, perlu. Dia melipat tangannya. Aku secara hukum masih istrimu. Perceraian kita belum final. Itu berarti aku berhak atas ruko itu. Ku taruh palu yang kupegang ke lantai. Apa? Ini negara hukum. Harta gono gini, apapun yang diperoleh selama pernikahan, bisa dibagi saat cerai. Kau mendapat warisan ruko ini saat kita masih menikah. Aku sudah bicara dengan pengacara. Aku berhak atas setengahnya. Kurasakan dadaku sesak. Kau meninggalkanku. Itu tidak penting secara hukum. Aku punya hak. Aku menatapnya lekat. Ini bukan tentang rekonsiliasi. Tidak pernah tentang rekonsiliasi.
Dia menginginkan ruko itu. Dia menginginkan uangnya. Dia ingin mengambil satu-satunya hal baik yang terjadi padaku dalam beberapa bulan terakhir dan memotongnya menjadi dua. Pergi dari sini, kataku. Budi, yang masuk akal, kita bisa selesaikan ini tanpa ke pengadilan. Beri saja aku apa yang menjadi hakku dan aku akan tanda tangani surat-suratnya. Selesai. Pergi dari sini, kataku lagi, lebih keras kali ini. Dia pergi, tapi aku tahu dia serius. 2 hari kemudian, aku menerima surat dari pengacaranya, sebuah gugatan resmi atas properti itu. Dia menuntut setengah dari nilainya, atau setengah dari pendapatan sewa, atau penyelesaian tunai sebesar 300.000. Aku menelepon Pak Gunawan. Dia mendengarkan semuanya lalu menghela napas. Dia punya dasar gugatan, katanya. Bukan dasar yang kuat, tapi ada. Harta warisan biasanya dianggap terpisah. Tapi jika Anda memperbaikinya atau menghasilkan pendapatan darinya selama pernikahan, itu bisa menjadi harta bersama. Karena Anda sedang merenovasi dan menerima uang sewa, dia bisa berargumen itu adalah aset bersama. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Anda lawan, tapi itu akan memakan biaya. Biaya pengacara, biaya pengadilan, bisa berlarut-larut berbulan-bulan. Kututup telepon dan duduk di ruang kosong di lantai 2. Dindingnya setengah dicat, alat-alat berserakan di lantai. Aku memikirkan semua yang telah kukorbankan, semua yang telah hilang, dan sekarang Dewi ingin mengambil ini juga. Tidak, ku telepon kembali Pak Gunawan. Saya butuh Anda melakukan sesuatu untuk saya. Apa? Saya butuh Anda menyelidiki kehidupan Dewi dan kakaknya, Vina. Cari tahu apa yang mereka lakukan sejak dia pergi. Pak Gunawan terdiam sejenak. Budi, saya pengacara properti. Saya tidak melakukan investigasi. Kalau begitu tolong cari seseorang yang bisa. Dia menghela napas. Saya kenal seorang penyelidik swasta. Dia tidak murah. Saya tidak peduli, lakukan. 3 hari kemudian penyelidik itu mengirimi saya sebuah berkas dan semuanya menjadi jelas. Dewi telah merencanakan ini berbulan-bulan. Jauh sebelum dia meminta cerai, bahkan jauh sebelum dia didiagnosis kanker. Penyelidik menemukan email antara Dewi dan Vina sejak hampir setahun yang lalu. Vina telah lama mendesak Dewi untuk meninggalkanku, menyebutku pecundang tanpa masa depan, dan mengatakan Dewi menyia-nyiakan hidupnya dengan seorang pekerja pabrik. Ketika Dewi sakit, Vina melihat sebuah kesempatan. Dia meyakinkan Dewi untuk membiarkanku menguras tabungan kami dan menjual segalanya untuk membayar operasinya. Rencananya sederhana, biarkan aku bangkrut demi menyelamatkan hidupnya. Lalu ceraikan aku dan ambil apapun yang tersisa. Tapi mereka tidak menyangka aku akan mendapat warisan ruko. Email setelah kematian Liam bahkan lebih jelas. Vina telah meneliti nilai properti itu, menghitung potensi pendapatan, dan memberitahu Dewi bahwa dia bisa mendapatkan setidaknya 750.000 jika dia bermain cantik. Dia berutang padamu, tulis Vina. Kamu sakit. Seharusnya dia bisa mencari cara tanpa menjual rumah. Ini salahnya. Ambil apa yang menjadi hakmu dan lanjutkan hidup. Ada juga rekening koran yang menunjukkan Vina menyalurkan uang ke Dewi selama pernikahan kami. Jumlah kecil, 2.000 di sini, 5.000 di sana, tapi bertambah. Vina membiayai rencana kabur Dewi. Dan kemudian aku menemukan kepingan terakhir. Dewi telah bertemu pria lain, seorang pria bernama Joko yang bekerja di penjualan farmasi. Mereka bertemu di salah satu konsultasi medisnya. Penyelidik itu punya foto mereka bersama. Kencan yang terjadi sejak 8 minggu lalu. Tepat setelah Dewi mendapatkan surat keterangan sehatnya. Dia tidak meninggalkanku karena aku bangkrut. Dia meninggalkanku karena dia sudah punya pengganti. Aku duduk di meja kecil di kamar kosku dan membaca semuanya 2 kali. Aku merasakan ketenangan yang aneh. Bukan amarah, bukan kesedihan, hanya kejelasan. Aku menelepon Pak Gunawan. Saya ingin Anda mengajukan gugatan balik, kataku, terhadap Dewi dan Vina. Atas dasar apa? Penipuan, manipulasi emosional. Vina mengganggu keuangan pernikahan kami. Dia secara aktif berusaha menghancurkannya. Dan Dewi melakukan perselingkuhan selama pernikahan kami yang menurut hukum Indonesia dapat mempengaruhi pembagian harta. Saya ingin gugatannya ditolak dan saya ingin Vina dimintai pertanggungjawaban. Pak Gunawan terdiam sejenak. Ini agresif. Anda bisa melakukannya? Bisa, tapi ini akan menjadi pertarungan sengit. Bagus. 2 minggu kemudian pengacara Dewi menerima gugatan setebal 60 halaman
Isinya mencakup setiap email, setiap transaksi bank, setiap foto. Itu menjabarkan manipulasi Vina dan perselingkuhan Dewi. Itu menuntut pengadilan menolak klaim Dewi sepenuhnya dan membebankan biaya pengacaraku padanya. Dewi meneleponku malam itu, marah besar. "Kau menyelidiki kami," teriaknya. "Ini gila, Budi, kau gila." "Aku melindungi apa yang menjadi milikku," kataku. "Kau akan kalah. Pengacaraku bilang kau tidak punya dasar." "Kalau begitu, kurasa kita lihat saja nanti." Ku tutup telepon. Sidang dijadwalkan pada akhir April. Kuhabiskan minggu-minggu menjelang sidang dengan menyelesaikan lantai 2. Bima membantuku memasang lantai baru, mengecat ulang kusen, memperbaiki jendela. Laras dari warung kopi mengenalkanku pada seorang teman kontraktor yang memberiku diskon bagus untuk pekerjaan listrik. Ruangan itu mulai terlihat sangat profesional. Kupasang plang yang mengiklankan ruang kantor disewakan. Dalam seminggu aku mendapat 3 pertanyaan. Saat sidang tiba, aku sudah menyewakan seluruh lantai 2 ke sebuah perusahaan pemasaran kecil seharga 10.000 haku per bulan. Ruko itu menghasilkan, dan aku baru saja memulai. Ruang sidang lebih kecil dari yang kubayangkan. Dewi duduk di satu sisi dengan pengacaranya, seorang wanita berpakaian bagus dengan tas penuh berkas. Vina duduk di belakangnya lengan terlipat, menatapku seolah akulah penjahatnya. Pak Gunawan memaparkan kasus kami dengan tenang. Dia memandu hakim melalui email, catatan keuangan, garis waktu perselingkuhan Dewi. Dia menunjukkan bagaimana Vina secara sistematis memanipulasi Dewi untuk meninggalkanku, bagaimana mereka berencana memanfaatkan kerentanan keuanganku, dan bagaimana Dewi telah melanggar janji pernikahan dengan berselingkuh. Pengacara Dewi mencoba berargumen bahwa warisan itu tetap merupakan harta bersama. Tetapi Pak Gunawan membalas dengan jurisprudensi Indonesia, menunjukkan bahwa harta warisan tetap terpisah kecuali jika digabungkan, dan bahwa renovasi yang kulakukan dibiayai sepenuhnya dari warisan itu sendiri, bukan dari dana pernikahan. Hakim meninjau dokumen. Dia bertanya langsung kepada Dewi apakah email itu asli. Dewi ragu-ragu, lalu mengakuinya. "Dan hubungan dengan Joko ini," kata hakim, "kapan dimulainya?" Dewi memandang pengacaranya. Pengacaranya membisikkan sesuatu. Dewi menoleh ke hakim. "Maret, saat Anda masih menikah." "Ya." Hakim meletakkan berkas-berkas di meja. "Saya menolak gugatan pemohon. Properti tetap menjadi milik tergugat. Selain itu, tergugat diberikan penggantian biaya pengacara sebesar 35.000 yang harus dibayar oleh pemohon dalam waktu 60 hari. Wajah Dewi menjadi pucat. Vina berdiri, mulai mengatakan sesuatu, tetapi hakim memotongnya. Sidang ini ditutup. Aku keluar dari gedung pengadilan dan berdiri di tangga. Matahari bersinar terik. Udara berbau musim kemarau. Aku menelepon Bima. "Sudah berakhir," kataku. "Kau menang?" "Ya, aku menang." Dewi tidak pernah membayar biaya pengacara. Dia mengajukan kebangkrutan 4 bulan kemudian. Vina berhenti berbicara dengannya setelah sidang. Marah karena Dewi mengakui perselingkuhan di pengadilan. Pertengkaran itu menghancurkan hubungan mereka. Joko, si penjual farmasi, meninggalkan Dewi ketika menyadari wanita itu tidak punya uang dan punya setumpuk utang. Dia pindah ke kamar indekos di Jakarta Timur dan mendapat pekerjaan sebagai pelayan restoran. Aku tahu semua ini dari Bima, yang mendengarnya dari seseorang yang kenal seseorang. Aku tidak mencari kabar terbaru. Aku tidak peduli. Kuselesaikan renovasi lantai 3 menjelang pertengahan tahun. Ku sewakan kepada seorang desainer grafis lepas dan sebuah kantor hukum kecil. Ruko itu terisi penuh. Aku menerima pendapatan 20.000 per bulan, dikurangi biaya-biaya. Bukan jumlah yang besar, tapi stabil. Itu milikku. Kupekerjakan Laras dari warung kopi untuk mengelola ruko paruh waktu. Dia terorganisir, dapat diandalkan, dan para penyewa menyukainya. Aku mulai mengerjakan properti kedua, sebuah rumah di seberang jalan yang kubeli dengan pinjaman usaha kecil. Kurenovasi dan kusewakan kedua unitnya dalam sebulan. Pada akhir tahun aku memiliki 3 properti dan reputasi yang berkembang sebagai pemilik properti yang adil, yang benar-benar memperbaiki barang jika rusak. Aku tidak kaya, tapi aku stabil. Aku sedang membangun sesuatu yang nyata. Aku pindah dari kos pada bulan Agustus dan menempati apartemen studio di atas toko roti. Kecil, tapi punya jendela besar dan lantai kayu, dan berbau roti segar setiap pagi.
Aku membeli mobil bak terbuka bekas, mesin kopi, dan kursi yang tidak goyang. Aku berhenti memikirkan Dewi, berhenti memikirkan apa yang hilang. Aku mulai memikirkan apa yang kubangun. Beberapa hari aku masih merasakan beban bulan-bulan itu. Ketakutan, kelelahan, rasa malu melihat seseorang yang kucintai pergi ketika aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Tapi di sebagian besar hari, aku merasakan sesuatu yang lebih baik. Aku merasa bebas, seolah akhirnya memiliki diriku sendiri lagi. Tanpa ikatan, tanpa ada yang mengambil bagian-bagian yang tidak bisa kulepaskan. Aku belajar bahwa titik terendah bukanlah akhir, itu adalah fondasi. Pada hari Senin, 17 November, tepat setahun setelah Dewi pergi, Laras mengetuk pintu kantorku di lantai pertama ruko. Aku telah mengubah gudang kecil menjadi ruang kerja yang nyaman, dengan meja kayu jati yang kubeli di lelang, dan kurestorasi sendiri. Budi, maaf mengganggu, katanya, tapi aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Dia tampak gugup yang tidak biasa bagi Laras. Dia biasanya tenang dan terkendali. Tentu masuk, kataku. Ada apa? Dia duduk di kursi di seberang mejaku. Aku mendapat tawaran untuk warung kopi ini. Sekelompok investor ingin membelinya. Perutku terasa mulas. Laras dan warung kopinya telah menjadi bagian dari kehidupan baruku, bagian yang kuhargai. Apakah tawarannya bagus? Tanyaku mencoba menjaga suaraku tetap netral. Sangat bagus, akunya. 3 kali lipat dari nilai bisnis ini sebenarnya. Wow, selamat. Terima kasih, katanya, tapi dia tidak terlihat senang. Ada masalah. Apa itu? Mereka tidak hanya menginginkan warung kopi. Mereka ingin membeli seluruh ruko ini. Dan mereka menawarkan uang yang sangat besar. Aku menatapnya bingung. Ruko ini tidak dijual. Kau tahu itu? Aku tahu, katanya cepat. Sudah kukatakan pada mereka. Tapi mereka gigih. Dan ya, aku tahu siapa di balik tawaran itu. Siapa? Vina. Ruangan itu terasa lebih senyap. Kakak Dewi. Laras mengangguk. Awalnya aku tidak tahu. Mereka memperkenalkan diri sebagai grup investasi VCJ. Tapi aku melakukan sedikit riset. Itu dia, Budi. Dia mendirikan perusahaan real estate setelah kau menang di pengadilan. Rupanya dia cukup sukses. Dan sekarang dia menginginkan rukomu. Aku bersandar di kursiku. Jadi Vina belum menyerah. Dia hanya mengubah taktik. Berapa yang mereka tawarkan? Tanyaku. 4 triliun untuk seluruh ruko termasuk warung kopi. Hampir 3 kali lipat nilai pasarnya. Tawaran yang sulit ditolak bagi kebanyakan orang. Dan jika kau menerima tawaran untuk warung kopi? Tanyaku. Apa yang terjadi dengan kontrak sewamu? Laras menghela napas. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak tertarik hanya pada warung kopi. Semuanya atau tidak sama sekali. Dan kontrakku denganmu akan diperpanjang 3 bulan lagi. Mereka mungkin akan menunggu sampai saat itu dan kemudian mengusirku. Dan kau ingin menjual, maksudku warung kopinya. Dia memandang keluar jendela sejenak. Itu akan menjadi uang yang cukup untuk pensiun dini. Atau memulai sesuatu yang baru di tempat lain. Tapi aku suka warung kopi ini. Aku membangunnya dari nol. Aku kenal setiap pelanggan. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya lagi di tempat lain. Aku memandang wanita di hadapanku. Laras telah menjadi lebih dari sekadar penyewa dalam beberapa bulan terakhir. Dia adalah seorang teman, mungkin satu-satunya temanku selain Bima. Dia membawakanku kopi setiap pagi, meninggalkan muffin di pintuku ketika aku bekerja lembur, memberiku nasihat tentang keputusan bisnis. Dia menjaga penyewa lain, memastikan ruko berjalan lancar. Dan sekarang Vina ingin mengambilnya dari kami berdua. Aku tidak akan menjual, kataku. Laras tampak lega. Kau yakin? Itu uang yang sangat banyak, Budi. Aku yakin. Ruko ini tidak untuk dijual, terutama tidak untuk Vina. Laras tersenyum. Akan kusampaikan pada mereka. Tapi keesokan harinya Laras kembali ke kantorku. Kali ini dia tampak khawatir. Mereka menaikkan tawaran, katanya. Res 5.000 untuk ruko. Masih tidak dijual. Budi, itu lebih dari 3 kali lipat nilainya. Aku tidak peduli jika itu 10 kali lipat. Aku tidak akan menjual kepada Vina. Laras ragu-ragu. Ada satu hal lagi. Mereka bilang jika kau tidak menjual, mereka akan membeli semua bangunan di sekitarnya. Mengubah seluruh area ini menjadi pusat komersial mewah. Menaikkan nilai tanah begitu tinggi, sehingga pajak akan memaksamu menjual pada akhirnya. Aku merasakan amarah menjalari diriku. Vina mencoba memojokkanku.
menggunakan uang barunya sebagai senjata. Sama seperti dia menggunakan Dewi. Biarkan mereka mencoba, kataku. Ruko ini telah berdiri di sini selama 70 tahun. Akan tetap di sini 70 tahun lagi. Laras mengangguk, tapi tampak gelisah. Akan kusampaikan jawabanmu. Malam itu aku menelepon Pak Gunawan dan menceritakan tentang tawaran itu. Itu tidak ilegal, katanya setelah mendengarkan. Agresif, mungkin sedikit tidak etis, tapi tidak ilegal. Jika mereka benar-benar membeli semua properti di sekitarnya, mereka bisa menimbulkan masalah bagimu. Menaikkan PBB, mengalihkan lalu lintas, membuat area itu kurang menarik bagi penyewamu. Apa yang Anda sarankan? Dari sudut pandang finansial murni, ambil uangnya dan lari. 5 miliar untuk ruko senilai 1,5 miliar adalah kesepakatan luar biasa. Dan dari sudut pandang non-finansial, Pak Gunawan menghela napas. Dari sudut pandang manusia, ku mengerti mengapa kau ingin bertahan. Wanita ini mencoba menghancurkan hidupmu sekali. Wajar jika tidak ingin memberinya kepuasan. Ku tutup telepon setelah berterima kasih pada Pak Gunawan. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku mondar-mandir di apartemen studioku, berpikir jika aku menjual, aku akan punya cukup uang untuk membeli beberapa ruko lain, memulai kerajaan propertiku sendiri. Itu akan menjadi keputusan finansial yang cerdas. Tapi ruko ini bukan hanya investasi bagiku. Ini adalah simbol kelangsungan hidupku, kelahiran kembarku, kemenanganku atas Dewi dan Vina. Dan ada Laras. Menjual berarti mengkhianatinya, meninggalkannya dalam kekuasaan Vina yang jelas tidak peduli apa arti warung kopi itu bagi komunitas. Tidak, aku tidak akan menjual. Tidak peduli berapa banyak yang mereka tawarkan. Keesokan harinya, aku pergi ke warung kopi. Laras ada di belakang meja, membuat kopi. Dia tampak lelah. Kau baik-baik saja, tanyaku. Tidak banyak tidur, akunya. Memikirkan semua ini. Aku juga. Dan aku tidak akan menjual, kataku. Ruko ini tidak dijual dengan harga berapapun. Laras menjatuhkan cangkir yang dipegangnya dan memelukku secara impulsif. Terima kasih, bisiknya. Aku terkejut tapi membalas pelukannya. Itu adalah kontak manusia nyata pertama yang kualami dalam beberapa bulan, selain jabat tangan bisnis. Kenapa? Tanyaku ketika dia menjauh. Kenapa ini sangat berarti bagimu? Warung kopi ini adalah segalanya bagiku, katanya. Ini hidupku, bukan hanya bisnis. Ini komunitas. Aku kenal setiap orang yang masuk melalui pintu itu. Aku tahu pesanan mereka. Aku tahu tentang anak-anak mereka, pekerjaan mereka, impian mereka. Aku tidak bisa begitu saja memulai lagi di tempat lain. Aku menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Aku mengerti betul apa yang dia maksud. Kalau begitu kita tidak akan kemana-mana, kataku. Kita akan tetap di sini. Dan biarkan Vina membangun apapun yang dia inginkan di sekitar kita. Laras tersenyum, senyum yang menerangi wajahnya yang lelah. Kau pria yang baik, Budi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mempercayainya. Tapi aku tahu Vina tidak akan menyerah begitu saja. Jika dia bersedia menghabiskan 5 miliar untuk ruko senilai 1,5 miliar, dia bertekad. Dan wanita bertekad seperti Vina jarang menerima jawaban tidak. Seminggu kemudian aku tahu seberapa bertekadnya dia. Aku sedang bekerja di Rubanah Ruko, mengatur beberapa alat. Ketika mendengar langkah kaki di tangga, aku berbalik. Mengira akan melihat Laras, tapi ternyata Vina ada di sana, sendirian. "Halo Budi," katanya, suaranya sedingin biasanya. "Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" Pintunya tidak dikunci. Aku meragukannya. Vina bukan tipe orang yang menunggu undangan. "Apa maumu?" tanyaku, bersandar pada rak untuk terlihat tenang meskipun jantungku berdebar kencang. "Kukira kau tahu," katanya. "Aku ingin membeli rukomu." "Tidak dijual. Laras sudah memberitahumu." "Ya, sudah. Gadis yang setia, Laras itu. Katanya kau bahkan tidak akan mempertimbangkan tawaranku yang 5 miliar. Dia benar." Vina tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. "Bagaimana kalau 7 miliar? Aku terbelalak. Dia benar-benar menginginkan ruko ini. "Kenapa ini begitu penting bagimu?" "Investasi yang bagus. Ada ruko lain. Ruko yang lebih baik." Dia mengangkat bahu. "Aku suka yang ini. Ini tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa ini milikku." Senyumnya goyah sepersekian detik. "Kau selalu paranoid, Budi. Dan kau selalu manipulatif, Vina." Senyumnya hilang sama sekali. "Syarif 7 miliar adalah tawaran terakhirku. Pikirkan baik-baik.
Kau tidak akan pernah melihat uang sebanyak itu lagi. Aku tidak tertarik. Dia mempelajariku sejenak, seolah mencoba mencari tahu apa yang membuatku bergerak. Semua orang punya harga, Budi, termasuk kau. Tidak untukmu, kataku. Tidak akan pernah untukmu. Sesuatu melintas di matanya. Kemarahan, frustrasi, mungkin bahkan kilasan rasa hormat yang enggan. Kau akan menyesali ini, katanya akhirnya. Ketika aku selesai membangun di sekitar tempat ini, ruko kecilmu ini akan menjadi peninggalan yang menyedihkan. Tidak ada yang mau menyewa di sini. Warung kopimu yang berharga itu akan bangkrut. Kita lihat saja. Dia berbalik untuk pergi tapi berhenti di pintu. Dewi hamil, kau tahu? Joko kembali padanya. Mereka berencana pindah ke Bali, membuka spa. Dengan uangku tentu saja. Dia menunggu mengamati wajahku. Berharap melihat rasa sakit atau cemburu. Aku tidak memberinya kepuasan itu. Semoga mereka bahagia, kataku. Dan aku sungguh-sungguh. Dewi tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Bahkan tidak cukup untuk menyakitiku. Vina tampak kecewa dengan reaksiku. Ini kesempatan terakhirmu, katanya. Besok tawaran itu hilang. Selamat tinggal, Vina. Dia pergi tanpa sepatah kata lagi. Aku berdiri di rubana untuk waktu yang lama setelah dia pergi. Berpikir. Lalu aku naik ke atas dan menemukan Laras menunggu di puncak tangga, tampak khawatir. Aku melihatnya pergi, katanya. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kataku, dan memang begitu. Dia menawar 7 miliar. Mata Laras membelalak. Dan kau menolaknya? Kutolak. Boleh aku tahu kenapa? Aku memandang wanita baik hati ini, yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan baruku tanpa kusadari. Karena beberapa hal lebih berharga daripada uang, kataku. Ruko ini, komunitas yang kita bangun ini, beberapa hal tidak untuk dijual. Laras tersenyum, dan senyumnya mengandung sesuatu yang tidak bisa langsung kutebak. Mungkin hanya rasa terima kasih, atau mungkin sesuatu yang lebih. Apa yang kita lakukan sekarang, tanyanya. Sekarang, kataku, kita bersiap untuk perang. Tidak butuh waktu lama bagi ancaman Vina untuk mulai terwujud. 2 minggu setelah kunjungannya, berita mulai beredar di lingkungan itu. Grup investasi VCJ telah membeli gedung komersial di seberang jalan. Kemudian mereka mengakuisisi tempat parkir di sebelahnya. Lalu minimarket di tikungan. Dalam sebulan, Vina telah membeli 4 properti dalam radius 2 blok dari rukoku. Spanduk besar muncul di semuanya. Segera hadir Mall Jakarta Prime, toko, restoran, dan apartemen mewah. Pesannya jelas, warung kopi kecil yang nyaman, dan ruko restorasiku akan terlihat tidak pada tempatnya di tengah semua pembangunan kelas atas itu. Persis seperti yang diancamkan. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Laras, memandang keluar jendela warung kopi ke arah para pekerja yang sudah mulai membongkar bagian dalam gedung di seberang. Ada kekhawatiran dalam suaranya. Dan itu beralasan, pelanggan warung kopi sebagian besar adalah pekerja lokal dan mahasiswa di sekitar. Bukan tipe orang yang akan mengunjungi mal mewah. Kita akan beradaptasi, kataku, mencoba terdengar lebih percaya diri daripada yang kurasakan. Bagaimana? Kita tidak bisa bersaing dengan perusahaan dan waralaba mahal. Kita tidak akan bersaing. Kita akan menawarkan sesuatu yang berbeda. Laras menatapku, bingung. Apa? Otentisitas. Komunitas, segala sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh tempat-tempat mewah itu. Aku menelepon Bima malam itu dan menceritakan situasinya. Dia mendengarkan dalam diam dan kemudian mengatakan, sesuatu yang mengejutkanku. Kau tahu aku bekerja di pemasaran, kan? Ya, kataku, untuk perusahaan asuransi itu. Kalau begitu, percayalah padaku ketika aku bilang kau bisa mengubah ini menjadi keuntunganmu. David melawan Goliath. Bisnis lokal kecil melawan perusahaan besar yang impersonal. Orang suka mendukung yang tidak diunggulkan. Menurutmu begitu? Aku yakin. Tapi kau harus strategis. Keesokan harinya, Bima muncul di ruko dengan map penuh ide. Kami duduk di kantor darurat bersama Laras, dan dia memaparkan rencananya. Pertam, katanya, kita perlu menceritakan kisah kita. Orang suka cerita. Budi, kau beralih dari pekerja pabrik yang di PHK menjadi pemilik properti yang menolak menjual kepada perusahaan besar. Laras, kau membangun warung kopi ini dari nol, mengenal setiap pelanggan. Itu beresonansi dengan orang-orang. Dan bagaimana kita menceritakan kisah itu? Tanyaku. Media sosial, koran lokal. Dari mulut ke mulut, kita akan jadikan warung kopi ini lebih dari sekadar tempat minum kopi.
Kita akan menjadikannya simbol perlawanan terhadap gentrifikasi. Laras tampak skeptis. Itu kedengarannya cukup idealis. Ini strategi pemasaran, kata Bima, tapi berdasarkan sesuatu yang nyata. Kalian berdua benar-benar peduli dengan tempat ini dan komunitasnya. Itu tulus. Kita hanya perlu lebih banyak orang mengetahuinya. Bima menghabiskan sore itu mengambil foto warung kopi, ruko aku dan Laras yang sedang bekerja. Dia membuat akun media sosial dan mulai memposting ceritanya. Bagaimana sebuah bangunan tua direvitalisasi, alih-alih dihancurkan, bagaimana sebuah warung kopi kecil melayani komunitas selama bertahun-tahun, bagaimana kami berjuang untuk menjaga karakter lingkungan tetap hidup. Di luar dugaan kami, cerita itu menarik perhatian. Sebuah koran lokal membuat liputan tentang kami minggu berikutnya. Perlawanan di kota tua, bisnis kecil melawan pembangunan mewah. Artikel itu dibagikan secara online ratusan kali. Sementara itu, Laras dan aku mulai menata ulang warung kopi. Kami mengubah ruang belakang, yang sebagian besar digunakan untuk stok, menjadi perpustakaan komunitas kecil. Kami memasang rak di dinding dan meminta sumbangan buku. Dalam beberapa hari, kami memiliki ratusan buku. Kami mulai mengadakan acara malam hari, malam puisi, pertunjukan musik akustik lokal, kelompok baca. Kami memperpanjang jam buka dan menambahkan pilihan menu yang tidak memakan banyak biaya untuk diterapkan, tetapi menunjukkan dedikasi kami pada kualitas. Roti buatan sendiri, kue pie, kopi spesial dari produsen lokal. Setiap minggu, lebih banyak orang mulai berdatangan. Bukan hanya pelanggan tetap, tetapi orang-orang baru yang telah mendengar tentang Sadar dan apa yang kami coba lakukan. Anak-anak muda terutama, yang lebih menyukai suasana hangat warung kopi kami daripada jaringan korporat. Tapi Vina tidak tinggal diam. Pembangunan mal berjalan cepat. Derek-derek besar muncul. Ekskavator mulai menggali fondasi yang dalam. Kebisingan itu konstan siang dan malam, membuat pelanggan sulit menikmati suasana tenang warung kopi. Mereka sengaja melakukannya, kata Laras pada suatu sore yang sangat bising. Mereka mencoba mengusir kita. Mungkin saja aku setuju, tapi kita tidak akan memudahkan mereka. Kami berinvestasi pada peredam suara untuk kafe. Tidak sempurna, tapi membantu meredam kebisingan terburuk. Kami memasang tanaman dan panel dekoratif di jendela yang menghadap ke lokasi konstruksi, menciptakan penghalang visual dan pendengaran. Pembangunan itu juga menimbulkan masalah lain, debu. Banyak sekali debu. Setiap hari, Laras harus membersihkan lapisan debu halus yang menempel di mana-mana. Itu melelahkan dan menyedihkan. Tapi kemudian, salah satu pelanggan tetap, seorang mahasiswa teknik lingkungan, menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Kalian sadar tidak kalau debu ini tidak terlihat normal? Tanyanya suatu hari. Lebih mirip sisa-sisa bangunan tua. Bisa jadi bahan berbahaya. Komentar itu membuatku waspada. Aku mengambil sampel debu dan membawanya untuk dianalisis di laboratorium lingkungan. Hasilnya kembali dalam 3 hari. Membenarkan kecurigaan kami. Debu itu mengandung kadar asbes dan timbal yang tinggi. Mungkin dari gedung-gedung tua yang dibongkar tanpa tindakan pencegahan yang memadai. Ini ilegal, kata Pak Gunawan ketika kutunjukkan hasilnya. Mereka harus mengikuti protokol ketat untuk pembongkaran struktur lama, terutama dengan bahan berbahaya. Bisakah kita menggunakan ini untuk melawan mereka? Tentu saja, katanya. Saya akan mengajukan gugatan hukum besok, meminta perintah pengadilan untuk menghentikan pembangunan sampai mereka menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai. Berita gugatan itu menyebar dengan cepat. Seorang reporter dari koran yang lebih besar tertarik dan menerbitkan artikel tentang bagaimana proyek pembangunan ambisius itu berpotensi memaparkan lingkungan pada bahan berbahaya. Hakim mengeluarkan perintah penghentian dalam waktu singkat. Pembangunan dihentikan selama 30 hari sementara penyelidikan dilakukan. Itu adalah kemenangan nyata pertama kami melawan Vina, dan dia tidak senang. Dia muncul di warung kopi pada suatu pagi yang sibuk, didampingi seorang pria berjas yang kukira adalah pengacaranya. Kau hanya menunda apa yang tak terhindarkan, katanya begitu melihatku. Dia tidak repot-repot merendahkan suaranya. Jelas ingin semua orang mendengar. Lingkungan ini akan berubah. Orang sepertimu dan kafemu yang menyedihkan ini tidak lagi pantas di sini. Para pelanggan berhenti melakukan apa yang mereka lakukan dan menyaksikan pemandangan itu. Laras keluar dari belakang meja,
dan berdiri di sampingku. Kafe ini sudah ada lebih lama daripada ketertarikanmu pada real estate, Vina, kataku dengan tenang. Dan akan terus di sini lama setelah kau bosan dengan permainan ini. Permainan? Dia tertawa, suara yang keras dan tanpa humor. Ini bukan permainan, Budi. Ini bisnis. Dan kau menghalangi kemajuan. Kemajuan? Laras menyela. Begitukah kau menyebut membuang limbah beracun ke komunitas kami? Menempatkan keuntungan di atas keselamatan orang? Vina menatap Laras dengan dingin. Kecelakaan terjadi dalam konstruksi. Bukan masalah pribadi. Kedengarannya sangat pribadi bagiku, kataku. Pikirkan apa maumu, Vina mengangkat bahu. Tapi perintah pengadilan itu sementara. Dalam sebulan kami akan membangun lagi. Dan kemudian, tidak ada yang akan menghentikan kami. Ketika dia berbalik untuk pergi, salah satu pelanggan tetap, seorang wanita tua yang datang setiap hari untuk sarapan berdiri. Kau seharusnya malu, katanya pada Vina. Tempat-tempat seperti ini adalah jantung komunitas. Kalian orang kaya selalu berpikir bisa membeli apa saja, tapi beberapa hal tidak ternilai harganya. Pelanggan lain mulai bertepuk tangan. Vina tampak terkejut, seolah tidak menduga perlawanan dari siapapun selain aku dan Laras. Wajahnya mengeras, dan dia pergi dengan cepat. Pengacaranya mengikuti di belakang. Setelah dia pergi, warung kopi meledak dalam obrolan. Orang-orang mendatangi kami, menawarkan dukungan, bertanya bagaimana mereka bisa membantu. Seorang pengacara lingkungan yang sering berkunjung ke sana menawarkan bantuan untuk gugatan hukum secara pro bono. Sekelompok mahasiswa arsitektur menawarkan diri untuk mengembangkan rencana guna, memperbaiki ruko kami lebih jauh, membuatnya lebih ramah lingkungan dan efisien. Lihat, kata Laras kemudian, ketika kami sedang tutup, bukan hanya kita yang melawannya, kita mendapat dukungan dari seluruh komunitas. Dia benar. Apa yang dimulai sebagai perseteruan pribadi antara aku dan Vina telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Pertempuran untuk masa depan lingkungan itu, untuk siapa yang akan memiliki suara dalam evolusinya. Minggu berikutnya, kami mengadakan pertemuan komunitas di Aula Lantai 3 yang telah kurenovasi tetapi belum kusewakan. Lebih dari 50 orang muncul, pelanggan tetap, penduduk setempat, pemilik usaha kecil di sekitar, semua khawatir dengan pembangunan agresif yang mengancam akan mengubah karakter lingkungan itu. Kami tidak menentang pembangunan, jelasku kepada kelompok itu. Kami tahu lingkungan berubah, berevolusi, tapi itu harus pertumbuhan organik yang menghormati sejarah dan komunitas yang ada. Pengacara lingkungan Ratna memaparkan temuan kami tentang risiko kesehatan dari pembongkaran. Dia menjelaskan bahwa gugatan kami tidak hanya berupaya menghentikan pembangunan, tetapi juga menuntut perbaikan yang layak atas kerusakan yang sudah terjadi. Kita perlu mendokumentasikan semuanya, sarannya. Ambil foto debu, catat kapan konstruksi terjadi di luar jam yang diizinkan. Catat masalah kesehatan apapun yang mungkin Anda atau keluarga Anda alami. Seorang sejarawan lokal menawarkan diri untuk meneliti sejarah ruko kami dan sekitarnya, mencari kemungkinan signifikansi historis yang dapat membantu pelestarian. Seorang penggerak komunitas menyarankan petisi yang meminta wali kota meninjau kembali rencana tata ruang di area tersebut yang berpotensi membatasi ukuran dan skala pembangunan baru. Ketika pertemuan selesai, aku merasa segar kembali. Untuk pertama kalinya sejak Vina memulai kampanyenya melawan kami, aku merasa kami memiliki peluang nyata, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk berkembang. Itu luar biasa, kata Laras sambil membantu merapikan kursi setelah pertemuan. Aku tidak pernah membayangkan begitu banyak orang peduli. Aku juga tidak, akuku. Aku selalu berpikir aku sendirian dalam pertarungan ini. Laras menghentikan apa yang dilakukannya dan menatapku. Kau tidak pernah sendirian, Budi. Tidak lagi. Ada sesuatu dalam tatapannya, kelembutan yang tidak ada sebelumnya atau yang tidak kuperhatikan. Aku merasakan kehangatan di dadaku yang tidak ada hubungannya dengan kopi yang kuminum. Pada hari-hari berikutnya, gerakan kami berkembang. Petisi itu mendapatkan lebih dari 2.000 tanda tangan. Sejarawan menemukan bahwa ruko kami yang dibangun pada tahun 1935 adalah salah satu contoh awal arsitektur modern di lingkungan itu, memberi kami argumen untuk pelestarian sejarah. Penyelidikan atas praktik pembongkaran Vina mengungkapkan lebih banyak penyimpangan, kurangnya izin yang layak,
ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan, kemungkinan penyuapan inspektur untuk mengabaikan pelanggaran. Bima mengubah setiap penemuan baru menjadi konten untuk media sosial kami. Membangun narasi David vs Goliath kami. Kisah kami diangkat oleh surat kabar nasional, kemudian oleh saluran televisi lokal. Tekanan mulai meningkat pada Vina dan kelompok investasinya. Politisi lokal yang awalnya antusias dengan pembangunan yang menjanjikan lebih banyak pendapatan pajak, mulai menjauhkan diri secara publik dari proyek tersebut setelah reaksi negatif masyarakat. Suatu Sabtu malam, sesaat sebelum tutup, Laras dan aku sedang membersihkan warung kopi setelah acara musik yang sukses. Ketika ponselku berdering, "Itu Pak Gunawan, Budi, kau tidak akan percaya ini," katanya suaranya bersemangat. "Pemerintah kota baru saja menangguhkan semua izin bangunan untuk proyek Vina, menunggu peninjauan penuh." "Apa? Kenapa?" Rupanya seorang pelapor whistleblower di dalam Dinas Tata Kota maju dengan bukti bahwa seseorang dari grup investasi VCJ membayar suap untuk mempercepat persetujuan dan mengabaikan persyaratan lingkungan. Aku memandang Laras yang sedang mengamati reaksiku. Kutaruh telepon di loudspeaker. "Apakah itu berarti seperti yang kupikirkan?" tanyaku. "Itu berarti mereka tidak bisa melanjutkan pembangunan untuk saat ini. Dan jika tuduhan itu terbukti, mereka bisa menghadapi tuntutan pidana." Laras menutup mulutnya dengan tangan, matanya berbinar karena terkejut dan gembira. "Siapa pelapornya?" tanyaku. "Ini bagian yang paling menarik," kata Pak Gunawan. "Itu adalah mantan sekretaris Vina. Rupanya dia telah mengumpulkan bukti selama berbulan-bulan, menunggu saat yang tepat." "Kenapa dia melakukan itu?" "Aku tidak yakin," Pak Gunawan mengakui. "Tapi ku dengar desas-desus bahwa Vina memecatnya secara memalukan beberapa minggu lalu." "Balas dendam mungkin?" Aku berterima kasih pada Pak Gunawan dan menutup telepon. Laras dan aku saling berpandangan, campuran keterkejutan dan kegembiraan di wajah kami. "Kita berhasil?" tanyanya ragu-ragu. "Kurasa begitu," kataku nyaris tidak percaya. "Setidaknya untuk saat ini." Laras menghambur ke pelukanku, memelukku erat. Aku memeluknya kembali, menghirup aroma kopi di rambutnya, merasakan getaran tawanya di dadaku. "Kita harus merayakannya," katanya menjauh dengan mata berbinar. "Tunggu di sini." Dia berlari ke belakang toko dan kembali dengan sebotol anggur dan 2 gelas. "Aku menyimpan ini untuk acara khusus," jelasnya, sambil menuang anggur. "Kami mengangkat gelas kami untuk perlawanan," katanya. "Untuk komunitas," tambahku. Sambil meminum anggur kami, memandang keluar jendela ke arah kota yang bermandikan cahaya, aku merasakan kedamaian yang sudah lama tidak kualami. Aku telah kehilangan begitu banyak. Pernikahanku, rumahku, hampir martabatku. Tapi entah bagaimana, aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dalam prosesnya. Sebuah tujuan, sebuah komunitas. Dan mungkin, memandang Laras saat dia dengan bersemangat menceritakan rencananya untuk masa depan. Sesuatu yang lebih. Telepon berdering lagi. Nomor tak dikenal. Aku ragu tapi menjawabnya. "Kau memenangkan ronde ini," kata suara Vina dingin dan terkendali. Tapi dengan nada amarah yang tertahan. Tapi ini belum berakhir. "Jauh dari itu, apa maumu, Vina?" tanyaku lelah. "Aku ingin kau tahu bahwa ini hanya kemunduran. Aku punya sumber daya, koneksi. Aku akan menemukan cara lain." "Kenapa ini begitu penting?" tanyaku. "Kenapa ruko ini? Kenapa lingkungan ini?" Hening sejenak, dan sesaat kukira dia tidak akan menjawab. "Karena kau tidak pantas mendapatkannya." Akhirnya dia berkata, suaranya rendah, "Kau tidak pantas mendapatkan kesuksesan ini, kesempatan kedua ini. Kau seharusnya tetap berada di titik terendah di mana aku meninggalkanmu." "Di mana kau meninggalkanku?" Ulangku. Pemahaman mulai menyergapku. "Kau merencanakan semuanya sejak awal, bukan? Sejak sebelum Dewi sakit." "Kau selalu lambat, Budi," katanya dan menutup telepon. Ku taruh telepon di meja. Pikiranku memproses apa yang baru saja ku dengar. "Ada apa?" tanya Laras, memperhatikan ekspresiku. "Vina," kataku. Dia baru saja mengakui bahwa dia merencanakan semuanya. Bukan hanya tentang mengambil apa yang tersisa setelah Dewi sakit. Dia mengatur semuanya sejak awal. "Apa? Kenapa?" Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi aku akan mencari tahu. Dan pada saat itu aku menyadari bahwa kemenangan kami, sebesar apapun itu, hanyalah permulaan.
Vina telah mengungkapkan bahwa ini lebih dari sekadar bisnis, lebih dari sekadar uang. Ini pribadi dan sangat pribadi. Dan jika aku ingin benar-benar melindungi apa yang telah kami bangun, warung kopi, ruko komunitas kami, aku perlu mencari tahu alasannya. Keesokan paginya, berita penangguhan proyek Vina menjadi berita utama di koran lokal. Skandal suap telah meledak, dengan foto-foto dokumen yang bocor dan pesan-pesan yang memberatkan. Kepala Dinas Tata Kota sedang diselidiki, 3 inspektur diskors, dan nama Vina ada di mana-mana. Warung kopi penuh sesak. Orang-orang datang untuk membahas berita, untuk memberi selamat, untuk sekadar menjadi bagian dari momen itu. Laras hampir tidak bisa melayani pesanan, jadi ku singkapkan lengan bajuku dan membantunya di belakang meja. Kau tidak perlu melakukan ini, protesnya. Kita satu tim, ingat? Jawabku, sambil menyiapkan kopi susu. Kami bekerja berdampingan sepanjang pagi. Sesekali lengan kami bersentuhan, bertukar senyum penuh arti setiap kali pelanggan baru masuk dan mengomentari kejatuhan Vina. Tetapi saat aku menyajikan kopi dan mengobrol dengan pelanggan, pikiranku terus kembali ke kata-kata Vina malam sebelumnya. Kenapa dia begitu membenciku? Apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima balas dendam seperti itu? Selama jeda singkat, ku ceritakan pada Laras tentang percakapanku dengan Vina. Kau bilang dia menyebutkan bahwa dia merencanakan semuanya sejak awal? Tanya Laras, mengerutkan kening. Ya, tapi aku tidak mengerti apa arti semuanya. Kenapa dia begitu peduli untuk menghancurkan kehidupan orang biasa sepertiku? Laras berpikir sejenak. Bagaimana jika ini bukan tentangmu secara langsung? Bagaimana jika ini sesuatu yang lebih dalam? Seperti apa? Aku tidak tahu, tapi kebencian semacam itu biasanya memiliki akar yang dalam. Sore itu, aku menelepon Bima dan menceritakan tentang telepon Vina. Itu aneh, dia setuju. Aku kenal kalian berdua sejak sebelum pernikahanmu dengan Dewi, dan aku tidak pernah melihat sesuatu yang istimewa antara kau dan Vina. Dia selalu dingin, tentu saja, tapi tidak secara terbuka bermusuhan. Menurutmu itu hanya iri hati? Bahwa dia tidak tahan melihatku sukses setelah semua yang terjadi? Mungkin, kata Bima, tapi kedengarannya lebih pribadi. Kau bilang dia menyebutkan bahwa kau tidak pantas sukses, seolah-olah dia sedang menegakkan keadilan. Keadilan. Kata itu melekat padaku. Ketidakadilan apa yang Vina rasakan telah kulakukan padanya. Setelah menutup telepon dengan Bima, aku pergi ke arsip kecil yang kusimpan di kantor. Di dalamnya ada semua dokumen yang berkaitan dengan warisan, pertarungan hukum dengan Dewi dan Vina, dan dokumen asli ruko yang diberikan Pak Gunawan. Aku mulai membolak-balik surat-surat itu. Tidak tahu persis apa yang kucari. Di antara dokumen-dokumen itu kutemukan surat tulisan tangan dari Liam. Kubaca lagi kata-katanya yang sederhana. Budi, aku tidak pernah mengenalmu, tapi aku tahu ayahmu membesarkan pria yang baik. Ini sekarang milikmu. Jangan sia-siakan. Liam. Kubalik kertas itu, memeriksanya seolah-olah bisa mengungkapkan rahasia tersembunyi. Tidak ada. Tapi kemudian aku melihat sesuatu di amplop aslinya. Sebuah amplop kecil di dalamnya yang belum kubuka sebelumnya. Di dalamnya ada foto hitam putih 2-3 pria muda di depan sebuah gedung. Kubalik foto itu dan kulihat catatan pensil. Liam Ahmad dan Jaya, 1970. Ahmad adalah nama ayahku. Tapi siapa Jaya? Kuambil telepon dan menelepon Pak Gunawan. Pak Gunawan, apa Anda tahu sesuatu tentang seorang pria bernama Jaya yang mungkin terkait dengan Paman Liam? Jaya, Pak Gunawan tampak berpikir. Ah ya, Jaya Wijaya. Dia dan Liam adalah mitra di percetakan awal. Kenapa? Anda tahu apa yang terjadi padanya? Sayangnya tidak. Liam jarang berbicara tentang masa lalu. Aku hanya tahu mereka berselisih. Sesuatu yang berhubungan dengan ruko kalau tidak salah. Kenapa bertanya? Saya mencoba mengerti mengapa Vina begitu bertekad untuk mendapatkan ruko ini. Saya pikir mungkin ada sesuatu yang lain dalam cerita ini. Ya, aku bisa memeriksa catatan lama ruko, melihat apakah aku menemukan koneksi. Saya akan sangat menghargainya, kataku. Ku tutup telepon dan merenungkan foto itu. 3 pria tersenyum, lengan di bahu satu sama lain. Di depan ruko yang sekarang menjadi milikku, ayahku di tengah. Lebih muda dari yang pernah kulihat di foto. Kuambil telepon lagi dan menelepon ibuku. Dia pindah ke Yogyakarta setelah pensiun. Dan kami tidak sering berbicara sesering yang seharusnya.
Pun apa ibu kenal seorang pria bernama Jaya Wijaya? Dia adalah mitra Paman Liam di percetakan. Henning lama di seberang sana. Budi, kenapa kau bertanya tentang Jaya? Ceritanya panjang. Aku mencoba mengerti mengapa kakak Dewi sangat terobsesi untuk membeli ruko yang kuwarisi dari Paman Liam. Henning lagi. Jaya Wijaya adalah ayah Vina, kata ibuku akhirnya. Aku merasa seolah lantai telah menghilang dari bawah kakiku. Apa? Aku berhasil berkata. Dia dan Liam adalah mitra seimbang di percetakan. Sahabat terbaik sejak kecil. Ayahmu juga dekat dengan mereka. Meskipun dia beberapa tahun lebih muda. Mereka bertiga membangun bisnis itu dari nol. Apa yang terjadi? Ibuku menghela napas. Itu sudah lama sekali, Budi. Beberapa cerita lebih baik dibiarkan di masa lalu. Bu, tolong. Aku perlu tahu. Vina melakukan segalanya untuk mengambil ruko ini dariku. Baiklah, katanya setelah jeda. Di pertengahan tahun 80-an, lingkungan itu mulai berkembang. Sekelompok pengembang mengajukan tawaran untuk ruko. Tawaran yang sangat bagus. Jaya ingin menjual. Dia punya 2 anak perempuan kecil untuk dinafkahi, Vina dan adiknya, dan sedang menghadapi kesulitan keuangan. Tapi Liam menolak. Dia mencintai tempat itu. Telah membangunnya dengan tangannya sendiri. Mereka bertengkar hebat. Lalu, ayahmu memihak Liam. Mereka bertiga adalah mitra yang setara, jadi Jaya kalah suara. Dia sangat marah, merasa dikhianati. Keadaan memanas. Jaya menuduh Liam memanipulasi buku-buku, mencuri dari perusahaan. Itu bohong tentu saja, tapi dia putus asa. Apa yang terjadi selanjutnya? Liam dan ayahmu berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli bagian Jaya. Itu harga yang wajar, tapi jauh di bawah apa yang akan dia terima jika mereka menjual ke pengembang. Jaya menganggapnya sebagai perampokan. Beberapa minggu kemudian, dia mengalami serangan jantung, meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Aku terdiam mencerna cerita itu. Vina baru berusia 17 tahun saat itu. Lanjut ibuku. Dia mengidolakan ayahnya. Dalam benaknya, Liam dan ayahmu telah mencuri masa depan keluarganya, telah membunuh ayahnya. Dia menyalahkan mereka berdua seumur hidupnya. Dan Dewi, bagaimana dia bisa masuk? Dewi masih kecil ketika semua itu terjadi. Aku ragu dia tahu cerita lengkapnya. Tapi Vina tidak pernah lupa, tidak pernah memaafkan. Jadi ketika aku menikah dengan Dewi, itu mungkin mengejutkan bagi Vina. Adiknya menikah dengan putra salah satu pria yang dia salahkan atas kematian ayahnya. Tidak heran dia tidak pernah menyukaimu, bahkan tanpa kau tahu alasannya. Dan sekarang ruko yang sebagian dimiliki oleh ayahnya jatuh ke tanganku. Tepat, kata ibuku. Dalam benaknya itu pasti tampak seperti sejarah berulang. Keluarganya dirampas dari apa yang dia anggap sebagai hak warisnya. Setelah ku tutup telepon, aku duduk terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya banyak hal menjadi masuk akal. Kebencian Vina, obsesinya pada ruko, tekadnya untuk menghancurkan hidupku. Baginya, itu bukan hanya ruko, itu adalah warisan ayahnya. Representasi fisik dari ketidakadilan yang dia yakini telah dideritanya. Dan sekarang warisan itu ada di tangan putra salah satu pria yang dia salahkan atas kematian ayahnya. Jauh di lubuk hati, Vina hanyalah seorang gadis yang kehilangan ayahnya terlalu dini, yang tumbuh dengan kemarahan dan rasa pengkhianatan. Sama sepertiku yang hanya seorang pria yang mencoba membangun kembali hidupku setelah kehilangan hampir segalanya. Kuceritakan pada Laras apa yang kutemukan ketika dia naik setelah warung kopi tutup. Ya Tuhan, katanya duduk di sampingku, itu menjelaskan banyak hal. Ya, kataku. Dan itu juga memperumit segalanya. Ini bukan hanya sengketa bisnis. Bagi Vina, ini tentang keadilan, ini tentang balas dendam. Dan apa yang akan kau lakukan dengan informasi ini? Aku memandangi foto ketiga pria muda yang tersenyum itu. Aku tidak tahu, sebagian dari diriku memahami rasa sakitnya sekarang. Dia kehilangan ayahnya saat muda, tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya telah dikhianati oleh sahabat-sahabatnya. Tapi apakah itu membenarkan apa yang dia lakukan padamu? Apa yang dia coba lakukan pada ruko ini? Pada warung kopi? Tidak, kataku. Itu tidak membenarkannya. Tapi itu membantu untuk mengerti. Laras memegang tanganku, sentuhannya hangat menenangkan. Kau pria yang baik, Budi. Kebanyakan orang setelah semua yang kau lalui akan diliputi oleh kepahitan. Tapi kau masih bisa merasakan empati. Kupandangi tangan kami yang bertautan, merasakan hubungan yang lebih dari sekadar kemitraan bisnis kami.
Laras telah menjadi sesuatu yang lebih bagiku. Seorang teman, seorang kepercayaan, mungkin sesuatu yang lebih dalam yang belum siap ku sebutkan. Terima kasih, kataku. Tapi aku masih tidak tahu bagaimana menghadapi Vina. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Tidak, mungkin tidak. Tapi sekarang kau punya sesuatu yang tidak kau miliki sebelumnya. Apa? Pemahaman. Kau tahu motivasinya, itu memberimu keuntungan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mondar-mandir di apartemenku, memikirkan kisah Vina, ayahnya. Bagaimana semuanya saling terkait dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Hampir seolah-olah ruko ini, sepotong Jakarta ini, ditakdirkan untuk menjadi panggung bagi terungkapnya drama keluarga lintas generasi. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari Pak Gunawan. Budi, aku menemukan sesuatu di catatan lama yang harus kau lihat. 1 jam kemudian, aku berada di kantornya, melihat dokumen-dokumen menguning dari tahun 1940-an. Di sini, kata Pak Gunawan menunjuk ke sebuah kontrak. Ini adalah perjanjian asli antara Liam Ayahmu dan Jaya Wijaya. Mereka adalah mitra yang setara, masing-masing dengan sepertiga dari percetakan dan ruko. Kuperiksa dokumen itu, melihat tanda tangan ketiga pria itu di halaman terakhir. Dan di sini, lanjut Pak Gunawan, menunjukkan dokumen lain, adalah perjanjian pembelian bagian Jaya oleh 2 lainnya. Itu dibuat tepat seminggu sebelum kematiannya. Kulihat nilai transaksinya. Itu cukup besar untuk saat itu. Tapi seperti yang dikatakan ibuku, mungkin jauh lebih sedikit daripada yang akan diterima Jaya jika mereka menjual seluruh ruko. Tapi ini yang paling menarik, kata Pak Gunawan, menarik dokumen ketiga. Ini adalah surat wasiat Liam. Dia mengubahnya hanya 2 minggu sebelum meninggal. Wasiat itu memiliki beberapa halaman, tetapi Pak Gunawan menunjuk ke klausul tertentu. Saya meninggalkan properti saya yang terletak di Jalan Kembang nomor 112, Kota Tua Jakarta, terdaftar dengan nomor 47/9 kepada keponakan saya, Budi Ahmad, dengan syarat tegas bahwa jika dia ingin menjual properti tersebut, dia harus terlebih dahulu menawarkan setengah dari nilai pasar saat ini kepada Vina Wijaya atau keturunan langsungnya sebagai ganti rugi sebagian atas kesepakatan tidak adil yang dibuat dengan ayahnya, Jaya Wijaya, yang sangat saya sesali. Aku memandang Pak Gunawan, tertegun. Dia menyesal, sepertinya begitu, dan ingin berdamai meskipun secara anumerta. Tapi yang aneh adalah klausul ini tidak pernah dikomunikasikan kepadamu ketika kau menerima warisan, seolah-olah seseorang telah menghapusnya dari proses. Bagaimana mungkin? Pak Gunawan tampak tidak nyaman. Ya, saya adalah pelaksana wasiat, dan saya menerima instruksi spesifik dari pengacara lama Liam untuk menghilangkan bagian itu. Dia bilang itu adalah keinginan Liam. Anda yakin? Saat itu saya tidak mempertanyakannya. Dia dihormati di komunitas hukum. Tapi melihat ke belakang, seharusnya saya memeriksanya lebih baik. Siapa pengacara itu? Pak Gunawan melihat arsipnya. Ibu Haryati. Nama itu tidak berarti apa-apa bagiku. Dia masih hidup? Bisakah kita berbicara dengannya? Sayangnya tidak. Dia meninggal 2 tahun lalu. Aku duduk mencoba memproses segalanya. Jadi Liam benar-benar ingin aku memberikan setengah dari nilai ruko kepada Vina. Sepertinya begitu. Dia mencoba memperbaiki apa yang dianggapnya sebagai ketidakadilan, bahkan setelah kematiannya. Dan seseorang mengintervensi. Ya, pertanyaannya adalah, siapa yang diuntungkan dari ini? Aku meninggalkan kantor Pak Gunawan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa seseorang memblokir upaya Liam untuk memberi kompensasi kepada Vina? Dan siapa yang bisa melakukan itu? Dalam perjalanan kembali ke ruko, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Itu adalah reporter yang telah menulis artikel tentang konflik kami dengan Vina. Pak Budi, saya sedang membuat laporan lanjutan tentang kasus grup investasi VCJ. Dan saya punya beberapa informasi yang mungkin menarik bagi Anda. Informasi macam apa? Saya menemukan bahwa Vina Wijaya memiliki mitra diam dalam kelompok investasinya. Seseorang yang menyediakan sebagian besar modal awal dan terus menjadi sumber pendanaan penting. Siapa? Namanya Hani Haryati. Aku merasa merinding. Putri dari Ibu Haryati? Reporter itu tampak terkejut. Yang si bagaimana? Ini Anda tahu. Ceritanya panjang. Apalagi yang Anda temukan tentang dia?
Siwa belum banyak. Dia cukup tertutup, tapi sepertinya dia dan Vina memiliki hubungan yang lebih dari sekadar bisnis. Mereka tumbuh bersama, bersekolah di sekolah yang sama. Aku berterima kasih pada reporter itu dan menutup telepon. Pikiranku bekerja cepat. Putri pengacara yang telah menghapus klausul dari surat wasiat adalah mitra Vina. Ini tidak mungkin kebetulan. Aku kembali ke ruko dan menemukan Laras di warung kopi, melayani pelanggan terakhir hari itu. Aku perlu memberitahumu sesuatu, kataku begitu dia selesai. Ku bawa dia ke kantorku dan menjelaskan semuanya. Klausul tersembunyi dalam surat wasiat, pengacara yang menghilangkannya, hubungan antara putrinya dan Vina. Ini rumit, kata Laras setelah mendengar semuanya. Ya, dan sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi aku merasa berutang sesuatu pada Vina, karena itu jelas keinginan Liam. Di sisi lain, setelah semua yang dia lakukan, kau tidak berutang apa-apa padanya, kata Laras tegas. Dia memanipulasi istrimu, mencoba mengambil segalanya darimu, dan sekarang mencoba menghancurkan sesuatu yang kita bangun bersama. Fakta bahwa Liam merasa bersalah di akhir hidupnya tidak menghapus tindakan Vina. Aku memandang Laras, terkejut dengan kegigihannya. Kau benar-benar peduli dengan tempat ini, ya? Hewa ini lebih dari sekadar tempat, katanya, dan ada sesuatu yang rentan di matanya. Ini tentang apa yang kita bangun di sini. Ini tentang kau, Budi. Aku tidak punya waktu untuk memproses apa arti kata-kata itu, karena teleponku berdering. Itu Vina. Kau pasti merasa sangat pintar sekarang, katanya ketika aku menjawab. Dengan proyek terhenti dan reputasiku hancur. Sebenarnya aku penasaran, jawabku, tentang mengapa kau tidak pernah memberitahuku tentang klausul dalam wasiat Liam. Hening sejenak. Klausul apa? Yang dimana dia ingin aku menawarimu setengah dari nilai ruko, yang secara misterius dihapus oleh Ibu Haryati. Hening lagi, kali ini lebih lama. Bagaimana kau tahu itu? Suara Vina kehilangan sedikit kesombongannya yang biasa. Apa itu penting? Intinya adalah aku tahu. Aku tahu tentang ayahmu, tentang perselisihan dengan Liam dan ayahku, tentang bagaimana kau menyalahkan mereka berdua atas kematiannya. Dan aku tahu Hani Haryati adalah mitramu. Kau tidak tahu apa-apa. Vina meludah, tapi dia terdengar terguncang. Aku tahu cukup. Aku tahu kau bisa saja datang padaku ketika kau tahu tentang warisan itu. Kau bisa saja menceritakan kisahmu, menunjukkan klausul wasiat. Aku mungkin akan menyetujui persyaratannya. Sebaliknya, kau mengatur skema rumit untuk menghancurkanku, menggunakan adikmu sendiri sebagai pion. Kau tidak pantas mendapatkan ruko itu, katanya. Suaranya kini bergetar karena marah. Itu bukan hakmu. Mungkin bukan, tapi juga bukan hakmu untuk mempermainkan kehidupan orang seperti yang kau lakukan. Dewi hampir mati, tahu? Kankernya nyata, bukan bagian dari rencanamu. Dia bisa saja meninggal saat kau memanipulasinya untuk tujuanmu. Aku tidak. Untuk pertama kalinya Vina tampak kehabisan kata-kata. Temui aku besok di kafe jam 10 pagi, kataku. Kurasa sudah waktunya kita membuka semua kartu. Ku tutup telepon tanpa menunggu jawaban. Laras menatapku dengan campuran kekhawatiran dan kekaguman. Kau benar-benar akan bertemu dengannya? Tanyanya. Ya, sudah waktunya untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Hati-hati, kata Laras meremas tanganku. Dia berbahaya. Aku tidak takut lagi padanya, kataku, dan kusadari itu benar. Vina telah menjadi momok dalam hidupku terlalu lama, simbol dari semua yang telah hilang. Tapi sekarang, menatap Laras pada apa yang telah kami bangun bersama, kusadari aku memiliki lebih banyak untuk diraih daripada untuk hilang. Apapun hasil pertemuan besok, aku siap untuk menutup bab ini dan memulai bab berikutnya. Kau mau aku ada di sana? Tanya Laras. Ya, kataku meremas tangannya kembali. Aku ingin kau ada di sana. Karena beberapa pertempuran tidak perlu kita lawan sendirian. Dan beberapa cerita, tidak peduli seberapa menyakitkan, perlu didengar agar kita akhirnya bisa melangkah maju. Keesokan paginya, warung kopi itu sunyi. Laras telah memasang tanda tutup untuk acara pribadi di pintu, tetapi membiarkan tirai terbuka sehingga cahaya alami membanjiri ruangan. Aku duduk di meja di tengah, 2 cangkir kopi di depanku menunggu. Laras berada di belakang meja, dengan gugup menata ulang bungkusan kopi yang sudah tersusun rapi. Bima, yang ku panggil sebagai dukungan moral dan saksi,
Duduk di sudut, membolak-balik majalah tanpa benar-benar membacanya. Pak Gunawan tiba beberapa menit sebelum jam 10, membawa map dokumen. Saya membawa semua yang bisa saya temukan tentang surat wasiat dan perjanjian asli. Katanya meletakkan map itu di atas meja. Terima kasih, kataku. Saya tidak tahu apakah ini akan membantu, tapi ada baiknya bersiap. Tepat pukul 10, pintu warung kopi terbuka. Vina masuk, mengenakan setelan jas gelap dan rapi yang memancarkan kekuasaan dan uang. Dia tampak lebih pucat dari biasanya, dengan lingkaran hitam terlihat di bawah riasannya. Di belakangnya ada seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mungkin seumuran dengan Vina, dengan rambut coklat diikat sanggul ketat dan mata dingin penuh perhitungan. Hani Haryati, dugaanku. Budi, Vina mengangguk dingin. Matanya menyapu warung kopi, memperhatikan Bima dan Laras. Kulihat kau membawa bala bantuan. Sama sepertimu, jawabku, melirik pendampingnya. Vina tidak repot-repot memperkenalkan. Dia hanya menarik kursi dan duduk di hadapanku. Hani tetap berdiri di belakangnya, seperti seorang penjaga. Hemachi, kau bilang kau ingin bicara, kata Vina. Aku di sini, bicaralah. Kuambil map yang dibawa Pak Gunawan dan membukanya perlahan. Kau ingin mengerti mengapa, kataku. Mengapa begitu banyak kebencian? Mengapa begitu bertekad untuk menghancurkanku? Sekarang kurasa aku tahu. Kutaruh foto ketiga pria muda itu di atas meja. Ayahmu Jaya Wijaya, ayahku Ahmad, dan Liam pamanku Mitra teman sampai ada sesuatu yang salah. Mata Vina terpaku pada foto itu. Sesaat, topeng dinginnya goyah, dan aku bisa melihat gadis 17 tahun yang telah kehilangan ayahnya terlalu dini. Mereka mengkhianati ayahku, katanya suaranya anehnya tenang. Memaksanya menjual bagiannya dengan harga murah ketika dia putus asa. Seminggu kemudian, dia terkena serangan jantung. Aku menemukannya di lantai dapur. Aku memanggil ambulans, tapi sudah terlambat. Aku merasakan sedikit rasa kasihan terlepas dari segalanya. Aku turut berduka, kataku, dan aku sungguh-sungguh. Itu pasti mengerikan bagimu. Simpan simpati, palsumu kiramu sergahnya, memulihkan ketenangannya. Kau putra ayahmu, membawa darah pengkhianat yang sama. Ayahku tidak pernah bercerita tentang Jaya, kataku, tidak tentang perselisihan itu, tidak tentang ruko itu. Aku baru tahu semua ini setelah kau memulai kampanyemu melawanku. Praktis sekali, komentarnya. Ku taruh dokumen lain di atas meja, klausul dari wasiat Liam. Kau tahu tentang ini? Vina melihat kertas itu, lalu ke Hani yang tetap tanpa ekspresi. Tentu saja aku tahu, kata Hani, berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya tepat, seperti seorang guru yang biasa memberi kuliah. Ibuku memberitahuku tentang klausul itu. Liam ingin memberi kompensasi kepada keluarga Wijaya atas apa yang dianggapnya sebagai bisnis yang tidak adil. Lalu mengapa itu dihapus dari surat wasiat resmi? Tanyaku menatap langsung ke Hani. Mengapa ibumu menghilangkannya ketika aku menerima warisan? Hani tersenyum, senyum dingin yang tidak sampai ke matanya. Ibuku seorang profesional. Dia menjalankan instruksi kliennya. Liam adalah kliennya, tunjukku. Ya, tapi dia meninggal. Setelah itu, dia menerima instruksi baru. Dari siapa? Tanya aku. Meskipun aku sudah menduga jawabannya, Hani hanya mengangkat bahu menolak untuk menjelaskan. Ayahmu, kata Vina. Matanya tidak pernah lepas dari wajahku. Ahmad mengunjungi kantor Ibu Haryati sehari setelah Liam meninggal, membawa dokumen baru yang konon ditandatangani oleh Liam di ranjang kematiannya, mencabut klausul tentang aku. Aku merasa seperti dipukul di perut. Ayahkulah yang memblokir upaya Liam untuk memberi kompensasi kepada Vina. Anda punya bukti? Suaranya Pak Gunawan berbicara untuk pertama kalinya. Hanya kesaksian ibuku, kata Hani. Dia menceritakan semuanya bertahun-tahun kemudian ketika dia sakit. Dia bilang dia selalu menyesal telah menerima dokumen itu. Bahwa dia curiga, tanda tangannya dipalsukan. Tapi ayah Anda adalah orang yang berkuasa di komunitas, Pak Budi. Dan ibuku adalah seorang profesional tunggal yang mencoba membangun reputasi. Aku melihat dokumen-dokumen yang tersebar di meja, mencoba menyerap informasi baru ini. Ayahku telah memalsukan dokumen untuk mencegah Vina menerima apa yang Liam ingin dia miliki. Kan pasti mesekiukan di situ? Tanya aku, lebih pada diriku sendiri daripada yang lain. Karena uang tentu saja, kata Vina getir. Kenapa lagi? Ruko itu berharga. Menjadi lebih berharga setiap tahun. Ayahmu tidak mau melepaskan apapun.
Tidak, kataku menggelengkan kepala. Pasti ada lebih. Ayahku tidak serakah. Dia bekerja di pabrik yang sama selama 40 tahun. Kami hidup sederhana. Jika karena uang, dia pasti sudah menjual ruko itu sejak lama. Mungkin ada alasan lain, saran Bima dengan lembut. Sesuatu yang berhubungan dengan kehormatan Liam? Atau mungkin, kata Laras mendekati meja, ada kepingan lain dalam teka-teki ini. Kami semua memandangnya. Aku sudah meneliti sedikit tentang sejarah ruko ini. Lanjutnya, aku berbicara dengan beberapa pelanggan tertua warung kopi. Orang-orang yang tinggal di lingkungan itu pada masa percetakan. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa Jaya Wijaya punya beberapa rekanan yang dipertanyakan. Apa maksudnya? Tanya Vina, nadanya tiba-tiba defensif. Artinya ada desas-desus bahwa ayahmu berutang uang kepada orang-orang berbahaya, kata Laras langsung. Dan bahwa dia mempertimbangkan untuk menjual bagiannya dari bisnis untuk membayar utang itu, bahkan jika itu berarti Liam dan Ahmad akan kehilangan kendali atas ruko. Itu konyol. Vina berdiri, kursinya berdecit keras di lantai. Temauti, kau mengarang kebohongan tentang ayahku sekarang? Aku tidak mengarang apa-apa, kata Laras dengan tenang. Aku hanya berbagi apa yang kudengar. Dan jika itu benar, itu akan menjelaskan mengapa Liam dan Ahmad begitu putus asa untuk membeli bagian Jaya, bukan untuk merampoknya, tetapi untuk melindungi ruko dan bisnis yang mereka bangun bersama. Vina tampak siap meneriaki Laras, tetapi Hani meletakkan tangan di bahunya, menenangkannya. Jika itu benar, kata Hani, selalu menjadi suara nalar. Itu masih tidak menjelaskan mengapa Ahmad memalsukan pencabutan klausul. Jika Liam ingin memberi kompensasi kepada Jaya, bahkan secara anumerta, mengapa ikut campur? Aku melihat foto ketiga pria muda itu lagi, mencoba membayangkan apa yang telah terjadi di antara mereka. Rahasia apa yang menyebabkan putusnya persahabatan mereka, kematian dini Jaya, dan rasa bersalah yang tampaknya dibawa Liam sampai akhir hayatnya. Mungkin ayahku ingin melindungiku, kataku perlahan, pemahaman baru mulai terbentuk. Jika Liam secara eksplisit meninggalkan setengah nilai ruko untuk Vina, itu bisa tampak seperti pengakuan bersalah. Pengakuan bahwa mereka entah bagaimana menyebabkan kematian Jaya. Lalu kenapa? Tanya Vina. Mereka memang bersalah. Di mata hukum tidak, kata Pak Gunawan. Mereka membeli bagian ayahmu secara sah. Jika dia mengalami serangan jantung setelahnya, itu adalah tragedi tapi bukan kejahatan. Kecuali ada lebih banyak cerita, kata Hani. Mata kalkulatifnya menilai kami masing-masing. Kecuali Jaya telah mengancam akan mengungkap sesuatu tentang Liam dan Ahmad. Sesuatu yang mereka tidak ingin terungkap. Keheningan tegang menyelimuti warung kopi saat semua orang mempertimbangkan kemungkinan ini. Apapun yang terjadi di antara mereka, akhirnya aku berkata, terjadi hampir 4 dekade lalu, semua pemain utama sudah pergi. Kita bertarung dalam perang yang bukan milik kita, Vina. Perang ini milikku, katanya tegas. Sudah menjadi milikku sejak aku menemukan ayahku terbaring di lantai dapur itu. Dan apa yang kau dapatkan darinya? Tanyaku. Menggunakan adikmu sendiri sebagai pion. Memanipulasinya selama perjuangannya melawan kanker, Isa. Menghancurkan pernikahan kami. Dan untuk apa? Untuk mencoba mengambil ruko yang, sejauh yang kita tahu, mungkin telah ayahmu coba jual kepada orang-orang berbahaya? Vina terdiam, matanya menunduk. Ada satu hal yang tidak ku mengerti, kata Bima. Jika kau tahu tentang klausul dalam surat wasiat, mengapa kau tidak langsung mendekati Budi ketika dia mewarisi ruko? Mengapa semua skema rumit dengan Dewi ini? Vina dan Hani bertukar pandang. Kami tidak hanya menginginkan setengah nilainya, Hani mengakui. Kami menginginkan seluruh ruko. Selalu tentang ruko itu. Kenapa? Tanyaku. Itu hanya ruko tua. Ada puluhan yang seperti itu di Jakarta. Bukan sembarang ruko, kata Vina, suaranya tiba-tiba syarat emosi. Itu warisan ayahku, itu semua yang tersisa darinya. Dan ada hal lain, tambah Hani, lebih praktis. Kami percaya ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Sesuatu yang berharga. Apa maksudmu? Hani mengeluarkan kertas terlipat dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah surat tulisan tangan. Kertasnya menguning karena waktu. Ini adalah surat yang ditulis Jaya untuk ibuku sesaat sebelum dia meninggal, jelasnya. Dia juga klien ibuku, tahu? Dia menyebutkan tentang harta karun yang tersembunyi di dinding ruko. Sesuatu yang bahkan tidak diketahui Liam atau Ahmad.
Kuambil surat itu dan membacanya cepat. Itu samar, seperti tulisan orang demam. Kata-kata seorang pria yang mungkin diambang kehancuran, menyebutkan asuransi yang telah dia sembunyikan di tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun, tetapi tidak memberikan rincian spesifik. Kalian pikir ada harta karun harfiah yang tersembunyi di ruko ini? Tanya aku skeptis. Atau dokumen, kata Hani. Atau bukti, sesuatu yang Jaya anggap cukup berharga untuk disembunyikan. Dan kalian menginginkan ruko itu agar bisa mencarinya, simpulku. Awalnya ya, Vina mengakui. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku yakin bahwa itu adil. Ruko ini seharusnya sebagian menjadi milikku. Jika ayahku tidak dipaksa menjual bagiannya, aku akan mewarisi sepertiganya. Kupandangi sekeliling warung kopi, ke ruang yang telah diubah laras menjadi pusat komunitas yang semarak, ke dinding yang telah dicat Bima dan aku dengan tangan kami sendiri, ke orang-orang yang berkumpul di sekitar meja, orang-orang yang hidupnya telah terjalin dengan cara yang tidak dapat kami prediksi. Vina, kataku menatap lurus ke arahnya. Apa yang terjadi pada ayahmu adalah sebuah tragedi, dan mungkin Liam dan ayahku tidak bertindak dengan cara yang paling terhormat. Tapi itu tidak membenarkan apa yang kau lakukan padaku, pada Dewi, pada semua orang yang hidupnya coba kau hancurkan. Dia membalas tatapanku dengan mantap, tapi aku bisa melihat sesuatu goyah di matanya. Lalu apa yang kau sarankan? Tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Kusarankan kita menghormati keinginan asli Liam. Setengah dari nilai ruko saat ini, itu milikmu tanpa syarat. Berdasarkan nilai 1,5, setengahnya adalah 750,000, tapi tawaran terakhir Vina adalah 7M. Nilai tawarannya jauh lebih tinggi dari nilai pasar. Budi harus menawarkan sesuatu yang substansial. Mari kita sesuaikan dengan jumlah yang disebutkan dalam gugatan Dewi sebelumnya. Kusarankan kita menghormati keinginan asli Liam. 750,000, setengah dari nilai pasar ruko saat ini. Itu milikmu tanpa syarat. Hani melangkah maju, matanya berbinar penuh minat. Dan dugaan harta karun itu? Jika ada sesuatu yang tersembunyi di ruko ini, kita bisa mencarinya bersama, kataku. Apapun yang kita temukan, kita bagi rata. Kenapa kami melakukan itu? Tanya Vina ke Riga. Kenapa kau mau berbagi apapun dengan kami setelah semua yang terjadi? Karena aku bukan ayahku, kataku sederhana. Dan kau bukan ayahmu. Kita hanya orang-orang yang mencoba memahami keputusan yang dibuat orang lain jauh sebelum kita punya andil dalam cerita. Vina mempelajariku untuk waktu yang lama, wajahnya tidak terbaca. Dan jika tidak ada harta karun sama sekali, akhirnya dia bertanya, jika itu hanya imajinasi demam seorang pria di ambang kematian, maka setidaknya kita telah menutup bab ini. Kita bisa melanjutkan hidup. Vina memandang Hani yang mengangguk kecil. Ulang Vina. Dan apapun yang ditemukan di ruko kita bagi rata. Ya. Dan gugatan terhadap perusahaanku, tuduhan penyuapan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, kataku jujur. Itu ada di tangan kejaksaan sekarang. Hani menyentuh lengan Vina. Itu risiko yang harus kita ambil. Kita bisa menegosiasikan kesepakatan, menyewa pengacara yang baik. Vina mengangguk perlahan. Baiklah, katanya akhirnya. Aku terima persyaratanmu. Kuulurkan tanganku melintasi meja. Setelah ragu sejenak, Vina menjabatnya. Jabatannya erat. Matanya masih waspada, tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya sekarang. Semacam resolusi, mungkin bahkan sekilas kelegaan. Pak Gunawan dengan cepat menyusun dokumen sederhana yang menguraikan kesepakatan kami. Kami semua menandatanganinya. Aku, Vina, Hani dengan Bima dan Lara sebagai saksi. Kapan kita mulai mencari? Tanya Hani selalu praktis. Dusyair, bagaimana kalau sekarang? Serangku, rukonya ada di sini. Kita semua ada di sini. Laras tersenyum. Aku akan buat kopi lagi. Firasatku ini akan jadi hari yang panjang. Saat dia pergi, Bima menepuk punggungku. Kau yakin tentang ini, Budi? 150 juta itu uang yang banyak. Aku yakin, kataku. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang melakukan apa yang benar. Akhirnya, kami menghabiskan sisa hari itu memeriksa ruko secara metodis, mulai dari rubana. Hani telah membawa denah asli bangunan, menunjukkan bagaimana keadaannya sebelum renovasi. Vina yang mengejutkan ternyata adalah penyelidik yang teliti, memperhatikan setiap detail, setiap retakan di dinding,
setiap papan lantai yang longgar. Laras terus memasok kami dengan kopi dan roti lapis, sesekali menawarkan sarannya sendiri tentang di mana harus mencari. Bima menggunakan pengetahuan konstruksinya untuk mengidentifikasi area yang mungkin telah dimodifikasi atau disembunyikan selama renovasi sebelumnya. Pukul 5 sore, kami semua kelelahan dan kotor, tetapi kami tidak menemukan apapun selain pipa-pipa tua dan beberapa tikus yang ketakutan. Kami baru saja akan mengakhiri hari ketika Hani melihat sesuatu yang aneh di salah satu dinding rubana. Dinding ini, katanya, mengetuknya dengan buku-buku jarinya. Kedengarannya berbeda dari yang lain. Bima mengambil senter dan memeriksa area itu lebih dekat. Dia benar, bagian ini terlihat lebih baru, seolah-olah dibangun kembali di beberapa titik. Vina mendekat, kelelahannya terlupakan sejenak. Bisakah kita membukanya? Kupandangi dinding itu. Orang-orang di sekitarku, semua jalan yang telah kami tempuh untuk sampai ke momen ini. Kita buka, kataku. Bima mengambil beberapa alat dan mulai membongkar dinding dengan hati-hati melepaskan batu bata satu persatu. Setelah beberapa menit, dia berhenti. "Pede, ada sesuatu di sini," katanya. Suaranya tegang karena kegembiraan. Dia meraih ke ruang di belakang batu bata dan menarik keluar sebuah bungkusan terbungkus plastik. Itu adalah kotak logam seukuran buku, disegel dengan lakban tua yang menguning. Kami semua berkumpul saat dia meletakkannya di atas meja darurat. Tidak ada yang berbicara, tapi aku bisa merasakan ketegangan di udara. Puluhan tahun rahasia dan kebencian memuncak pada saat yang satu ini. "Siapa yang harus membukanya?" tanya Laras memandang dari aku ke Vina. Vina dan aku bertukar pandang. "Bersama," katanya, dan untuk pertama kalinya tidak ada permusuhan dalam suaranya. Berdampingan, Vina dan aku melepaskan lakban dan membuka tutup kotak itu. Di dalamnya ada amplop tebal dan sebuah benda terbungkus beludru. Vina mengambil amplop itu dengan tangan gemetar dan membukanya. Di dalamnya ada setumpuk dokumen tua, foto, surat, dan apa yang tampak seperti akta. "Ini dokumen kemitraan asli," katanya. Suaranya nyaris berbisik. "Dan surat-surat antara ayahku dan Liam." Dia mulai membaca salah satu surat. Matanya membelalak saat menyerap isinya. "Liam tahu," katanya akhirnya, menatapku dengan ekspresi kaget. Dia tahu tentang utang ayahku, tentang orang-orang yang berutang padanya. Dia mencoba membantu, menawarkan untuk membayar utang itu dengan imbalan bagian ayahku di percetakan. "Jadi itu bukan pengkhianatan," kataku. "Itu adalah upaya penyelamatan." "Ayahku menolak," lanjut Vina masih membaca. Dia berencana menjual kepada seseorang bernama Mendes dengan harga 3 kali lipat dari yang ditawarkan Liam dan ayahmu." "Mendes?" tanya Bima mengerutkan kening. "Seperti Agus Mendes?" Kami semua memandangnya. "Agus Mendes terkenal di tahun 80-an, jelas Bima. Semacam gangster real estate, membeli properti, mengusir penyewa, membangun kembali untuk memaksimalkan keuntungan. Sering menggunakan metode yang dipertanyakan, terkadang kekerasan. Jadi ayahku dan Liam berusaha melindungi Ruko," kataku, "mencoba mencegahnya jatuh ke tangan seseorang yang akan menghancurkannya." Vina terus membaca surat-surat itu. Wajahnya melewati serangkaian emosi, kaget, bingung, sedih. "Ayahku putus asa," katanya akhirnya. "Surat-surat ini, dia mengaku mengambil uang pinjaman dari percetakan, jumlah besar, untuk membayar utang judi." Dia menatapku, matanya berkilau dengan air mata yang tak tertumpah. "Dia mencuri dari mereka, Budi, dari sahabat-sahabat terbaiknya." Sementara Vina memproses wahyu ini, kuambil benda terbungkus beludru itu. Membukanya dengan hati-hati, kutemukan kotak perhiasan tua. Di dalamnya yang membuatku takjub, ada sebuah kalung dengan berlian besar. "Apa itu?" tanya Hani, mencondongkan tubuh untuk melihat lebih baik. Bersama dengan kalung itu ada sebuah kartu kecil, menguning karena usia. Di atasnya dengan tulisan tangan yang elegan tertulis, "Untuk Elisaku tersayang dengan segenap cintaku, Jaya." "Elisa adalah ibuku," kata Vina. Suaranya nyaris tak terdengar. "Dia meninggal ketika aku berumur 5 tahun. Kanker. Ayahmu menyimpannya untukmu," kataku lembut. "Dia pasti menyembunyikannya di sini agar aman dari para penagih utangnya." Vina mengambil kalung itu dengan tangan gemetar. Berlian itu berkilauan bahkan dalam cahaya redup rubana. "Selama ini," gumamnya, "selama ini aku membenci orang yang salah. Tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Bobot sejarah,
Kebenaran yang kini terungkap menggantung di antara kami semua. Dan sekarang? Tanya Laras akhirnya. Ku pandangi Vina yang masih memegang kalung ibunya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Mungkin memang begitu. Sekarang, kataku, kita mulai lagi. Wajah Vina basah oleh air mata diam, bertahun-tahun kemarahan dan kebencian akhirnya menemukan pelepasan. Aku begitu yakin, katanya. Begitu yakin aku tahu kebenarannya. Kita semua percaya pada cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri, kataku. Sampai sesuatu atau seseorang memaksa kita untuk melihat lebih dalam. Kuulurkan tanganku padanya lagi. Bukan sebagai isyarat bisnis kali ini, tapi sebagai tawaran damai. Setelah sejenak dia menerimanya. Dan di sana di rubana berdebu sebuah ruko tua di pusat Jakarta, sesuatu berubah. Tidak hanya di antara kami, tetapi di dalam diri kami masing-masing. Beban masa lalu, dari luka hati yang terakumulasi selama beberapa generasi, mulai menghilang seperti kabut di bawah sinar matahari pagi. Harta karun yang sebenarnya, kusadari bukanlah kalung atau dokumen. Itu adalah kebenaran, kesempatan untuk memulai lagi. Dengan mata terbuka dan hati yang lebih ringan, ku pandangi Laras, yang mengamatiku dengan senyum lembut. Matanya berbinar dengan sesuatu yang sekarang bisa ku kenali. Kami semua terhubung oleh tempat ini, oleh cerita ini. Dan sekarang, akhirnya, kami bisa menulisnya bersama.